saya bercandain Mas Gibran kalau maju di Jateng pasti nggak ada yang berani lawan, dan bilang gitu, udah maju aja di Jateng, ya kira-kira gitulah, bercanda-bercanda gitu. Kalau keinginan Mas Gibran untuk maju sih, kalau saya melihat dari gerak-geriknya sih kelihatannya ada lah. Ada ya. Nah, tentunya itu ada juga gitu. Nah, makanya saya rasa beliau Mas Gibran itu sih tinggal milih aja sebenarnya, apakah mau maju di Jawa Tengah, apakah mau maju di DKI. Saya rasa itu menjadi opsinya Mas Gibran hari ini. Tetapi hasratnya memang ada ya. Oke Mas Diko, yang lagi heboh nih yang di sosial media, Mas Diko berbagi kisah sering ketemu Mas Gibran ya, wali kota Solo, kemudian lalu ada survei juga yang memasangkan Gibran dengan Mas Diko kelak bisa maju di Jawa Tengah gitu sebagai pasangan pemimpin muda. Bahkan surveinya itu tertinggi loh pasangan itu. Gimana itu cerita-cerita itu, gimana kok bisa begitu tiba-tiba itu Mas? Saya juga bingung gimana bisa begitu ceritanya. Saya juga bingung sebenarnya. Kenapa saya bingung? Karena dari awal saya fokus kerja untuk Kendal. Ya. Jadi nggak ada segelintiran saya berpikir itu 2024 nanti saya mau kerja untuk saya maju di provinsi, gitu nggak ada sama sekali kepikiran. Terlintas di kepala saya nggak ada gitu. Bahkan saya jadi bupati aja di usia 31 tahun tuh nggak terlintas di dalam pikiran saya gitu. Tapi kan itu garis tangan ya. Qadarullah gitu. Jadi artinya ketika saya diberikan amanah menjadi bupati Kendal dan passion saya juga menjadi politisi, ya saya cuman berupaya menjalankan secara maksimal untuk bisa mendapatkan prestasi sebaik-baiknya. Berhubung kesempatannya ada, saya mau maksimalkan gitu loh. Makanya istri saya tuh kadang-kadang suka marah sama saya, kamu nih hobinya kerja mulu, maksudnya nggak pernah mau berpikir mau liburan dulu apa sebentar gitu, sedangkan yang lain semua pada liburan apa gitu kan. Ya karena memang saya hobinya kerja gitu, senang saya ketika juga kebetulan kesempatannya ada, saya pengen maksimal. Waktunya terbatas soalnya kan, waktu terbatas, jadi memang kita pengen berupaya untuk menjalankan pemerintahan di Kendal secara maksimal. Dan ternyata yang saya lakukan itu ya dilihat di surveinya muncul gitu kan. Saya pun juga kaget, itu posisi saya di Medan, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba wah ada rilis survei ini dipasangkan nama Gibran, terus juga masuk 5 besar calon gubernur gitu kan. Artinya ya mungkin itu adalah apresiasi masyarakat atas kinerja saya selama di Kabupaten Kendal gitu. Itu ya. Itu gimana ceritanya sih sampai ketemu Mas Gibran? Mas Gibran mungkin sama-sama kepala daerah muda di Jawa Tengah gitu. Jadi kita kalau ada acara bareng-bareng tuh biasanya kita juga sering ngobrol. Dan itu juga kebetulan sebenarnya, karena apa ya, setiap acara tuh kok kursinya tiba-tiba saya selalu sebelahan sama Mas Gibran awal-awal gitu kan. Jadi awal-awal karena sebelahan ya pasti ngobrol-ngobrol kan, ngobrol-ngobrol apa-apa. Dan lama-lama kita makin akrab, makin dekat, ya kita akhirnya sering bertukar pikiran gitu, sering bertukar pikiran. Saya rasa itu cuman ya sekarang kita berdua ya sebagai teman baik lah gitu kan, teman baik, sama-sama kepala daerah muda, sama-sama di Jawa Tengah, ya tentunya kita saling berbagi cerita gitu kan, masalah gitu, terus juga apa perkembangan politik semua gitu. Karena tentunya kalau saya melihat ya kita berdua sama-sama memiliki passion di bidang politik gitu. Ketemu sama Mas Gibran itu sering? Ya kalau dibilang sering ya nggak sering-sering amat lah ya, karena kan tentunya kita punya kesibukan masing-masing ya kan. Saya sebagai bupati di Kabupaten Kendal, beliau sebagai wali kota di Surakarta gitu kan. Tapi kita kalau ada kegiatan yang bareng kita ketemu. Kayak itu terakhir yang rame dibicarain orang, kita makan bakso, makan somai itu di Sentul, dan itu nggak direncanakan. Pas kepala daerah, kepala daerah itu ya. memang kita ada acara bareng di sana, itu nggak direncanakan, nggak apa. Cuman kita kabar-kabaran lah sehari 2 hari sebelumnya, kayak Mas Gibran nanya, Mas berangkat nggak besok? Berangkat lah gitu. Masa dipanggil presiden nggak berangkat gitu. Yang berani dipanggil presiden nggak berangkat kan cuma dia doang. Saya bilang gitu, bercanda. Saya tanya, berangkat nggak Mas? Ya nih terpaksa berangkat, dia bilang gitu, bercanda lah gitu. Akhirnya ya udah, tapi kita nggak janjian juga gitu. Tapi di sana akhirnya kita ketemu, habis ketemu sama-sama belum sarapan, ya udah kita pas istirahat kita sarapan bareng, makan berdua. Kemudian lalu orang menangkap itu adalah mungkin apa ya,
start kecil dari tahun 2024 di Jawa Tengah itu kan akhirnya ngeret-ngeret. Nah, selama komunikasi selama ini dengan Mas Gibran itu apa yang dibahas? Masa urusan kerjaan juga nggak mungkin yang lain-lain juga itu? Ya, komunikasi yang selama ini kita bahas ya tentunya karena kita sama-sama sekarang politisi ya kita bahas juga terkait dengan peta politik 2024 gitu. Kita membahas pemilihan presiden, kita membahas partai-partai politik, manuvernya seperti apa. Karena udah mulai rame nih kan, udah mulai panas gitu. Ya kita senang aja sih ngebahas. Bahas Pilgub Jateng apa tidak itu pertanyaan. Bahas lah, Pilgub Jateng kita bahas, Pilgub DKI kita bahas, bahkan Pilgub Papua juga kita bahas juga gitu. Kita semuanya kita bahas. Bahas juga ya. Untuk khusus Pilgub Jateng apa yang diomongin berdua tuh? Iya, kalau Pilgub Jateng kita membahas kayak siapa nih kira-kira yang mau maju di Jateng, kira-kira gitu kan, partai ini gimana, partai ini gimana. Kita bahas secara general aja sih, kita nggak bahas secara umum lah, secara umum gitu, petanya gimana. Saya bercandain Mas Gibran kalau maju di Jateng pasti nggak ada yang berani lawan, dan bilang gitu, udah maju aja di Jateng ya, kira-kira gitulah, bercanda-bercanda gitu. Pernah tersampaikan nggak nih Mas, kita kan di publik dibicarakan seperti ini, gimana konkretnya ke depan Mas gitu, pernah disampaikan nggak? Jadi sejak survei itu rilis ya kita belum ketemu lagi ya. Karena survei itu rilis berapa hari saya berangkat umroh juga kemarin. Oh ya, habis umroh ya. Saya baru pulang jadi belum sempat ketemu lagi. Tapi hari Jumat besok ini ada acara nih, diundang sama Pak Gubernur ya kan, Kepala Daerah Jawa Tengah. Nah, mungkin nanti ketemu lagi ya. Ketemu nanti mungkin bisa bahas terkait masalah ini. Kita inilah kita WA juga, kita suka komunikasi juga gitu. Betul. Kalau komunikasi silaturahmi lah jalan terus. Lagian kan sekarang komunikasi tidak harus ketemu Mas Diko, bisa call langsung kan. Iya, dan kan lebih asik kalau ketemu langsung. Oke ya. Itu bukan sekedar isu di sosmed, tetapi kan survei itu sebagai bukti loh bahwa itu loh harapan masyarakat ke depan. Barangkali masyarakat bermimpi ada gubernur muda juga ke depan. Yeah. Menurut Mas Diko, pemimpin muda itu bagaimana sih untuk saat ini seharusnya? Menurut saya pemimpin muda itu sangat dibutuhkan. Artinya partisipasi anak muda dalam politik itu menurut saya itu adalah hal yang positif. Dan itu udah mulai tren itu sudah mulai saya rasa di tahun 2019. Nah, saya rasa 2024 ini akan lebih banyak lagi anak muda yang masuk ke dalam dunia politik. Dan saya rasa itu wajar-wajar aja, sah-sah aja, dan menurut saya itu sesuatu hal yang bagus. Tapi pada akhirnya masuk dunia politik itu yang dilihat kan kinerjanya gitu kan. Usia itu sebenarnya yang nggak pengaruh lah gitu. Tapi memang kalau muda minimal itu kan pemikiran kita kan lebih visioner gitu kan. Kita bisa lebih gampang untuk apa yang dibutuhkan masyarakat anak-anak muda sekarang, kita lebih paham lah gitu kan. Jadi keterwakilan anak muda dalam dunia politik itu menurut saya sangat penting sih. Penting ya. Kalau selama ini mungkin anak-anak milenial agak apatis dengan politik, saatnya juga ini ya. Iya. Mas Diko salah satunya sudah memulai gitu. Iya, betul. Ya. Oke Mas Diko, kalau misalnya kelak nanti ya ditugasi oleh partai, sebenarnya kan Golkar ya, untuk maju di Jawa Tengah tahun 2024 bagaimana? Ya, pokoknya intinya gini, kalau kita sebagai pejabat publik, kita mau ditaruh di mana aja, ya kita siap aja gitu kan. Kita mau diperintahkan kemana, kita siap aja gitu. Tapi artinya ada tiga indikator yang menurut saya sangat penting gitu. Yang pertama tentunya perintah partai. Gimana pun juga kan kita dari partai politik, jadi kita juga harus menunggu keputusan dari ketua umum gitu kan. Perintah partai seperti apa? Oke lah, nggak perintah partai misalkan sudah oke. Nah, setelah perintah partai itu tentunya kita juga harus melihat respon masyarakat seperti apa, penerimaan masyarakat terhadap kita seperti apa, gitu kan. Artinya misalkan selama ini di Kendal kalau prestasinya dilihat bagus dan diharapkan untuk bisa maju ke provinsi, secara survei juga dilihat bagus gitu. Artinya kan yang kedua berarti kan ke masyarakat juga ada gitu kan. Dan yang ketiga ya garis tangan gitu. Jadi kalau tiga itu semua memang mendukung, ya saya sih secara pribadi karena saya pejabat publik ya saya siap aja. Siap ya. Partai perintah kemana ya. Iya. Lebih-lebih kalau digandengkan dengan Mas Gibran ya, anaknya seorang presiden dari partai besar PDIP. Kalau pasangan ini maju nih, kayaknya nggak ada lawan itu. Bisa-bisa bumbung kosong itu lawan. Iya. Partai besar ketemu partai besar ya. Iya. Ya nggak tahu lah Pak kalau yang itu. Ya. Yang penting manfaat lah ada itu. Iya, itu yang paling penting juga ya. Mudah dan manfaat itu ya.
Kemudian Mas, kan sering diskusi sama Mas Gibran. Ada nggak Mas Gibran bilang, sebetulnya Mas Gibran punya keinginan untuk maju di Jawa Tengah? Mas Gibran ini kan orangnya apa ya, agak pendiam ya. Oh. Beda sama saya, saya iya? cerewet kan gitu. Jadi sama lah kayak saya sama istri saya kan. Istri saya lebih cerewet lagi deh. Iya, iya. Saya lebih pendiam gitu. Jadi memang ya kalau keinginan Mas Gibran untuk maju sih, kalau saya melihat dari gerak-geriknya sih kelihatannya ada lah. Ada ya. Nah, tentunya itu ada juga gitu. Nah, makanya saya rasa beliau Mas Gibran itu sih tinggal milih aja sebenarnya apakah mau maju di Jawa Tengah, apakah mau maju di DKI. Saya rasa itu menjadi opsinya Mas Gibran hari ini. Tetapi hasratnya memang ada ya. Hasratnya ada lah. Iya. Oke. Ya sudah jelas lah gitu ya. Udah jelas lah arah-arahnya itu sudah jelas gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Memang pemimpin muda harus tampil Mas. Iya. Harus tampil. Ya Mas Diko, mungkin terakhir, istri Bupati kan seorang artis ya, seorang host di televisi dan segala macam. Apa Mas yang terasa sebagai seorang Bupati muda punya istri artis begitu, sangat membantu, sangat mendukung, atau mungkin apa yang peran istri selama ini? Iya, peran istri sebenarnya kalau sekarang ya saya bertugas sebagai bupati kan, dia mau nggak mau sekarang harus bertugas sebagai ketua PKK. Ya. Ketua PKK itu juga tugasnya sebenarnya nggak sedikit, banyak juga gitu. Program-programnya juga banyak juga gitu. Jadi memang tentunya dengan keaktifan istri saya di PKK itu sangat membantu sekali gitu. Tapi kalau bicara terkait dengan artis, ya saya rasa keuntungannya mungkin jadi lebih dikenal ya. Saya lebih dikenal gitu kan. Betul. Misalkan orang kalau Bupati Kendal, oh iya tuh yang suaminya Caca Frederica ya gitu kan gitu. Ya itu mungkin keuntungannya gitu. Betul. Terus kalau bukan kerugian ya, kalau suka duka ya gitu ya, kalau misalkan lagi ketemu orang, kalau sama istri saya ya istri saya lebih terkenal dari saya. Oh ya. Jadi lebih dikenal oleh publik ya. Lebih banyak yang minta foto sama istri saya dibanding sama saya gitu. Itu kadang-kadang nyebelin juga lah. Termasuk ketika sama Gibran juga ya. Iya. Orang-orang pengen foto sama Gibran gitu. Tapi ya itulah proses ya Mas ya. Proses. Enggak lah, bercanda lah. Ya bercanda. Oke Mas Gibran, mungkin ada pesan-pesan buat Mas kita Diko semua. Mas Diko, Bupati Kendal ya, Bupati termuda di Jawa Tengah, usia 33 tahun saat ini. Ada pesan-pesan buat kaum milenial atau untuk kita semua di Jawa Tengah? Iya, pesan-pesannya tentunya di tahun ini 2023 kita sama-sama tahu kemarin adanya pandemi COVID-19, terus juga sekarang ketidakpastian ekonomi global. Ya harapan saya untuk anak muda untuk bisa terus meningkatkan skillnya, bisa terus meningkatkan kapasitasnya, karena tentunya tidak ada negara maju yang tidak memiliki sumber daya manusia yang maju. Jadi memang kualitas sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan, dan sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jadi harapan saya anak muda sekarang harus memiliki keinginan, harus memiliki passion, jalanin karir sesuai dengan passionnya, karena itu sangat penting. Dan kalau memang memiliki passion di bidang politik ya dijalanin aja, dan saya rasa jalan itu pasti insya Allah akan ada, dan mudah-mudahan ke depan lebih banyak anak muda lagi yang terlibat di dalam dunia politik. Oke Mas Diko, thank you banget, terima kasih, luar biasa teman-teman. Sedikit terasa bagaimana seorang pemimpin muda ya, itu style komunikasinya, menyampaikan gagasannya. Kemudian kalau di Kendal orang sudah merasakan semua, barangkali hasilnya seperti apa ya. Mas Diko, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Jateng Pos TV mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan obrolan kita ini membawa inspirasi buat semuanya, khususnya kaum milenial ya. Amin. Terjun ke politik nggak apa-apa kalau memang passionnya ya, untuk membangun bangsa kita gitu ya. Terima kasih sekali, saya Bjan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.